Kak Ziva. Hai. Udah ditungguin dari tadi sama teman-teman. Oh, Kak Ziva, apa kabar, Kak? baik. Apa Baik. kabar? Kakak juga. Aku juga baik. Kak, sebelumnya selamat ya untuk film Pulang yang sekarang udah bisa ditonton sama teman-teman semua di Klik Film. Selamat ya, Kak. So much. Kak, kalau aku boleh tanya nih, Kak Ziva kan di sini berperan sebagai Rindu, ya kan, Kak? Kira-kira filmnya ini bercerita tentang apa sih, Kak? Oke, jadi di film Pulang ini emang ceritanya tuh lebih ke drama keluarga. Jadi sinopsisnya, ayahku sama ibuku ini tuh lagi diambang hubungan Hmm. jadi berakhir, Hmm. tapi malah eh, kembali lagi seperti semula. Di ceritanya tuh tentang perjalanan di mana ayahku berusaha untuk menjelaskan ke aku soal hubungan antara ibu dan ayah gitu. Jadi ceritanya keluarganya dapet banget ya, Kak, di film ini ya, Kak? Iya. Kalau karakternya Rindu nih, Kak, gimana sih, Kak, karakternya Rindu di film ini? Aku sempet lihat sih, aku sempet nonton, tapi aku nggak mau spoiler dulu. Gimana Yes. nih, Kak, kalau karakternya Rindu di film ini? Oke, jadi eh, eh, secara garis besar Rindu ini adalah tipe anak yang mencari jati dirinya dia. Dia Mm-mm. masih terbilang masih remaja, tapi udah banyak juga yang dia lalui. Jadi Mm-mm. em, dari kepribadian si Rindu ini tuh tipikal orang yang maunya dibilang santai. Mungkin emang dia orangnya spontan, Mm-mm. tapi secara dia nggak sadar, dia adalah tipikal orang yang apa segala-galanya juga udah dipikirin dan kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang dia apa namanya atur atau yang udah dia Mm-mm. pikir, itu dia juga suka marah gitu loh. Jadi suka kesel. Itulah kenapa banyak adegan-adegan sama sang ayah, Karingo, yang menarik banget di film ini ya, Kak. Yes. Nah, Karindu ini di film ini juga punya kekasih yang diperankan oleh Kak Mark sebagai Beno ya kayak. Nah, Eh, kalau Kak Jiva sendiri gimana nih ngelihat Kak Beno di film Pulang ini? Beno, Beno itu tuh adalah seseorang yang sebenarnya Rindu butuhkan. Mm-mm. Di satu sisi mungkin memang di dalam cerita filmnya ini emang Rindu nih kayak ditimpa masalah gitu, Mm-mm. masalah keluarga. Dan satu-satunya orang yang bisa jadi pelarian bagi dia adalah pasti pacarnya gitu, tempat dia berkeluh kesah, tempat dia Mm-mm. bisa melarikan diri lah dari masalah gitu. Dan sosok Beno ini sebenarnya dia eh, sebenarnya membantu, tapi kadang-kadang juga mungkin karena masih sama-sama remaja, jadi Mm-mm. punya egonya masing-masing gitu. Jadi penasaran kan sama interaksinya Rindo sama Beno gimana sih di film ini? Makanya nih followers dan teman-teman hari ini harus nonton. Karena masih remaja, gimana tuh kira-kira ya sepasang kekasih ini menghadapi berbagai masalah, yang ada masalah keluarganya Rindu juga di sini. Kalian harus nonton. Mimin aja dengernya penasaran, walaupun Mimin udah nonton, tapi Mimin nggak mau spoiler. Oke, ini kan film debut pertamanya Kak Ziva ya, Kak, kalau nggak salah. Betul. Ada tantangannya nggak nih, Kak? Nervous kah waktu main film ini, waktu syutingnya? Pastinya banyak banget ya, terutama karena ini bisa ya debutku lah ya film. Sorry. Kalau dibandingin sama nyanyi nih, Kak, lebih Ya, nervous mana, Kak? sebenarnya nervousnya beda sih, karena kalau Mm-mm. aku dari dulu tuh suka ikut lomba, eh Mm-mm. yang dilihat sama banyak orang juga. Tapi saat itu karena aku udah latihan nyanyi, jadinya Mm-mm. ketakutannya itu berkurang. Sedangkan kalau Mm-mm. acting masih banyak yang harus aku pelajari gitu, bukan ranah. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kayak aku masih ngeraba-raba nih yang bener Mm-mm. mana. Jadi aku sebisa
aku nggak mau ada kesalahan gitu loh, jadi kayak Mm-mm. banget lah. Dan kesulitan Terus, signifikan menurutku mm-mm. ketika kalau syuting, kalau apa namanya, bikin misalnya film gitu ya, Mm-mm. itu biasa tuh satu scene itu tuh ada berbagai macam angle gitu loh. Jadi ada beberapa POV yang satu kali take aja tuh nggak bisa. Jadi harus Mm-mm. kali take. Jadi ya menurutku kalau misalnya scene-nya adegannya itu adalah sedih. Kalau misalnya kita udah alami banget nih sedih nih di awal nih, tapi harus sedih lagi. Jadi kayak harus stabil gitu loh perasaannya. Jadi harus recall lagi rasa sedih itu ya Kak untuk take Iya, adegan yang sama. jadinya kayak eh, kadang-kadang kan kalau misalnya kita kita dengar orang lawak deh, mungkin Mm-mm. 2 kali masih lucu lawakannya. Kalau Mm-mm. misalnya 3-4 kali berulang-ulang kali harus ngedengerin suara, sorry harus denger, kok ngedengerin sih, aku kayak salah ngomong deh, harus Membangkitkan rasa sedih itu kali ya Kak. terus pasti kayak tiga lucu lagi gitu kan. Iya, iya. Itu ini emang suaraku putus-putus ya? Putus-putus dikit Kak. Oh, Kayaknya tadi teman-teman juga kayak Kak Ziva suaranya putus-putus dikit. Tapi iya, Mimin masih bisa dengar ceritanya sih. Teman-teman apakah bisa dengar cerita Kak Ziva tadi? Mungkin iya. boleh Atau tulis di aku kolom keluar komentar. lagi, aku masuk lagi. Mau coba? Mau coba kayak gitu? Suaranya kecil juga katanya boleh. Oh Kak gitu. Ziva Coba mau coba ulang ya. masuk lagi? Bentar Oke, ya. coba ya. Oke, Kak Zivanya akan coba masuk lagi supaya kamu bisa dengar dengan jelas ceritanya tadi. Coba. Sekarang Mimin lihat apakah Kak Ziva sudah join lagi. Oke, coba Mimin invite ulang ya. Bisa. Oh, tadi ada yang bisa dengar ceritanya, ada yang bilang aman, ada juga yang bilang putus-putus. Ada yang buffer kali jaringannya. Oke, coba ya. Kita invite lagi Kak Zivanya. Oke, hai lagi Kak Ziva. Masih nggak? Ternyata ada yang bilang bisa, ada yang bilang putus-putus. Mungkin karena ada yang buffering kali ya, Kak ya. Oh, Ada mungkin. yang bisa aman, ada yang bilang aman, jangan keluar dong Kak Zivanya, ini udah balik lagi guys. Aduh, nggak bisa banget dari Kak Ziva deh, lucu banget ya teman kita hari ini. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Kita flashback ke pertama kali ditawarin untuk main film pulang. Nah, apa nih yang bikin Kak Ziva tertarik untuk join film ini? Pas baca naskahnya kah, atau pas diajakin kah? Aku pertama-tama tertarik itu karena baca skripnya. Mm-mm. Terus ketika aku baca emang dari sinopsis ceritanya bagus. Mm-mm. Masih belum tahu tuh saat itu lawan mainku siapa. Mm-mm. Ternyata pas apa namanya pas kata lawan mainku adalah Kak Mm-mm. Kak Imelda, ada Tama juga. Mm-mm. Tuh aku langsung kayak excited banget, terus makin pengen banget main itu. Mm-mm. Nggak kebayang pemain-pemainnya pas terima lihat langsung excited, pasti seru banget ya Kak di lokasi syuting ya. Apalagi aku tuh tipikal yang takut gitu awalnya, kayak Mm-mm. ketemu senior, aku harus, Mm-mm. terus akhirnya ketemu langsung, ternyata orangnya baik banget dan seru banget, lucu banget. Jadi Mm-mm. kayak aduh aku semakin excited gitu loh untuk kayak apa namanya lanjutin belajar gitu di ranah seni peran ya. Aduh, seneng banget denger cerita di balik layarnya juga ternyata seru banget. Filmnya juga ternyata bagus banget. Nah, Kak Ziva nih kalau sama Rindu, pernah ada nggak Kak adegan yang secara emosi kayak terikat banget sama adegan itu sampai susah lepasnya pas masuk ke karakter dan juga adegan itu? Sebenarnya ya Mm-mm. Du sama Ziva itu nggak jauh beda sih kan. Mm-mm. Jadi memang kalau ada terikat atau nggak terikatnya tuh lebih ke sebenarnya emang 85% tuh Rindu tuh ada gitu.
80%. Jadi kalau mau lebih kenal Kak Ziva, wajib banget nonton film ini ya untuk tahu 85%-nya Kak Ziva karena ada di Rindu ternyata ya kan Kak. Jago nih kan Kak, Mimin ngajakin teman-teman nontonnya. Dari tadi juga udah dibahas nih. Kak Ziva excited banget waktu ada salah satu pemain ini, yaitu adalah Kak Ringo yang berperan sebagai ayahnya Rindu. Nah, penasaran gimana Kak bangun chemistry-nya pas tahu ayahnya Kak Ringo nih ternyata. Apalagi Kak Ringo anaknya kan belum seumuran Kak Ziva ya Kak. Gimana nih Kak? Sebenarnya gak butuh waktu yang lama untuk bisa deket sama aku, karena aku merasa Karingo ini juga tipikal orang yang terbuka gitu loh. Dan sama sekali ini loh, nggak bener-bener merangkul gitu loh, merangkul junior gitu. Jadi aku merasa banget bisa sharing, bisa ngobrol banyak tanpa rasa takut gitu. Tanpa maksudku, aku senengnya karena aku bisa jadi kayak apa ya, kayak ngobrol sama temen aja gitu loh. Jadi kayak kayak karena saking sebaik itunya Karingo, jadi dia juga apa namanya ngobrolin soal kehidupannya dia. Aku juga kayak jadi nggak takut untuk menceritakan diriku. Jadinya selama perjalanan juga, karena kan juga eh, kebanyakan 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 scene itu scene aku sama Ayah Ringo. Jadi di situ di mobil aku banyak ngobrol soal apa yang kita suka, soal rekomendasi tempat-tempat untuk liburan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal basic-basic yang sebenarnya kalau kita bilang nggak penting tapi penting juga, tapi menyenangkan gitu loh untuk dibahas. Jadi dari situ sih chemistry-nya. Pantas aja adegannya tuh setiap Kak Ziva sama Kak Ringo jadi anak dan ayah dapet banget emosinya ke penonton di setiap adegannya karena chemistry-nya juga seru banget di balik layar. Adegan yang nggak bisa dilupain ada nggak nih Kak sama Kak Ringo? Ada waktu apa namanya adegan di hotel yang ini kayaknya jadinya spoiler nih. Iya kayaknya jadi spoiler nih. Nonton di hotel. Pokoknya di hotel guys, pokoknya. Duh, Mimin tahu lagi nih kayaknya yang mana. Pokoknya nonton dulu ya guys di hotel adegannya tuh udah di spoiler. Nah, kalau nggak Mimin ganti deh nih pertanyaannya. Ada nggak yang bikin Kak Ziva ngelihat Karingo emang udah yang paling pas jadi ayahnya Rindu, nggak bisa deh diganti sama yang lain? Ada nggak yang bikin Kak Ziva ngelihat Karingo sebagai sosok ayahnya Rindu yang nggak bisa digantikan? Ayah yang apa ya, dia ini kayak nggak menuntut apa-apa darinya. Jadi aku merasa kayak udah pas banget sih sebagai soalnya kadang-kadang tuh kalau kalau misalnya aku ngelihat dari film sosok peran ayah yang ideal menurut pribadi, kan ayah yang bisa percaya sama anaknya. Jadi selalu mendukung apapun hal itu selama hal itu masih positif, tapi tetap bisa memberitahu tanpa kita merasa tanpa anak-anaknya tuh gimana ya bahasanya tuh pokoknya tanpa Percaya. tanpa harus marah-marah, tanpa harus adanya keributan besar, tapi bisa dimengerti oleh setiap anak-anaknya. Jadi menurutku yang baik dari sisi ayah ini adalah ayahnya ini tuh bisa mengerti dan tahu gimana cara kasih sama anaknya. Mungkin juga karena ayahnya ini digambarkan sosok yang percaya sama anaknya kali ya Kak. Mungkin itu kali ya. Oke, ini kan juga filmnya road trip nih Kak, membawa kita ke Jogja. Aduh, yang kangen liburan nih bisa nonton film ini nih. Liburan virtual dulu, online dulu liburannya. Nah, ini pengalaman keberapa kali Kak Ziva? Apakah pertama kali juga road trip Kak? Oh iya, ya banget. Pertama kali Kak di film ini.
banget. Wah, seru banget. Ada niat lagi nggak Kak mau road trip? Mungkin ketagihan nih abis main film ini road trip jadi mau lagi gitu. Ya pengen, aku jadi pengen road trip nih ke Bali nih. Ke Bali. Wah, ditunggu ya Jogja Kak. udah, tinggal ke Bali. Wah, ditunggu ya Kak. Pasti instastory-nya nih update-annya kita tunggu ya Kak road trip ke Balinya. Nah, Kak Mark sama Kak Ziva kan sebelumnya udah akrab nih Kak. Udah sering ketawa bareng ya kan, udah bersama sering temenan juga, bersama juga kelihatan bersama. Nah, di film ini dipasangkan sebagai sepasang kekasih kan, Kak. Awkward nggak nih, Kak? Pertama kali. Take syutingnya nih awkward nggak, Kak? Jadi karena kebetulan pas kita lihat skrip Mm-mm. dan gaya pacaran itu lebih ke kayak sahabat gitu ya. Jadi sahabat yang Mm-mm. suka terus jadi pacaran gitu karena Mm-mm. waktu yang menyatukan. Dan di Mm-mm. situ aku merasa oke, bisa nih karena aku merasa sama temen ini kita tuh kayak udah temenan banget. Jadi ya Mm-mm. pun kita walaupun pacaran tapi Mm-mm. ngomongnya tetap lo gue itu masuk Mm-mm. Seru banget, seru banget. eh, Mm-mm. Chemistry-nya susah nggak, Kak, bangun chemistry-nya? Jadi kepo di Mimin. bersin. Bless you, Kak Ah, Ziva. yuk Susah kan nih, Kak, bangun chemistry-nya sama Kak Mark? Tadi kayaknya sedikit terputus-putus. itu. Mm-mm. Halo, Kak Ziva. Sudah terdengar lagi? Halo? Ya, Kak Ziva muter-muter, guys. Coba kita tunggu sebentar ya. Coba kita tunggu sebentar. Kak Zivanya muter-muter. Mungkin sambil nunggu Kak Ziva muter-muter, kalau kamu mau nanya ke Kak Ziva, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti pertanyaan kamu dijawab langsung sama Kak Ziva. Oke, coba. Mimin lihat. Kak Zivanya sepertinya masih muter-muter. Ya, Kak Zivanya left. Coba Mimin undang ya. Sepertinya ini ada di kendala sinyal. Oke, coba Mimin undang lagi Kak Zivanya. Sambil nunggu Kak Ziva live lagi bareng kita, kalau kamu punya pertanyaan atau kamu mau komen-komen. Nah, halo Kak Ziva, halo halo lagi, lagi. sorry. Ini demi kamu nih yang nonton supaya jelas Kak Ziva sampai keluar masuk keluar masuk. Jadi harus kasih love yang banyak ya ke live ini ya, karena Kak Ziva sampai keluar masuk keluar masuk. Kita lanjut lagi nih Kak ke kepo-kepo selanjutnya. Film ini kan berlatar belakang di Jogja, ya kan Kak, road trip, akhirnya sampai ke Jogja. Jogja ini juga dikenal sebagai kota dengan banyak cerita, dengan 1000 cerita. Kalau Kak Ziva sendiri, waktu syuting Kak, atau waktu ada di sana, ada cerita apa nih Kak yang menarik? Yang mungkin nggak bisa Kak Ziva lupain. Karena backgroundnya di Jogja ya, Mm-mm. aku setiap ke Jogja nggak tahu kenapa merasa kok di kota ada banget ya, kayak Mm-mm. rasanya kayak apa ya, dari orang-orangnya juga Mm-mm. hawa-hawanya tuh hawa-hawa menenangkan. Jadi aku merasa Mm-mm. setiap lagi syuting di sana atau ada nyanyi di sana Mm-mm. tuh bawaannya tenang. Jadi Mm-mm. walaupun mungkin sebenarnya aku gugup gitu ya, tapi tetap ada ketenangan itu loh yang nggak bisa aku dapet kadang-kadang di tempat lain. Itu Mm-mm. yang Mimin juga setuju banget, setiap ke Jogja itu kayak adem, tenang. Walaupun Mimin gak ditanya, tapi Mimin juga suka banget sama kulinernya. Enak betul. banget. Aduh, selalu menemukan makanan yang enak di Jogja. Gudegnya, aduh bikin Mimin jadi pengen ke Jogja ya. Aduh enak banget. Nah, sekarang ngomongin soundtracknya film Pulang. Yaitu adalah Sesuatu di Jogja dari Kak Aditya Sofyan. Gimana nih Kak, pertama kali denger soundtracknya? Lagunya kayaknya ear-catching banget, enak banget, dan tenang banget juga. Cocok Bener, untuk suasana Jogja ya. lagu tercocok gitu loh. Kayak Hmm. setiap ke Jogja dengerin lagu itu kayak udah matching banget gitu loh. Mm-mm. Aku gak ngerti karena kayak ada magicnya gitu.
Aduh, kita juga jadi kangen Jogja juga. Yang nonton juga kan dari tadi komen, iya kita juga kangen Jogja. Bisa ke Jogja lewat film pulang. Nonton dulu. Bisa ke Masuk. Jogja. Masuk nih, Mimin emang jago nih kalau ngajak teman-teman nonton nih. Oke, selanjutnya Mimin ada games buat Kak Ziva. Oke, jadi Mimin akan ngasih 2 pertanyaan, 2 pilihan yang bisa Kak Ziva pilih secara cepat. Harus pilih salah satu ya Kak, tapi oke, kita mulai ya Kak. Siap nggak nih Kak? Siap. Muat ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Bubur diaduk. Bubur diaduk. Oke, buat yang lagi berpuasa, mungkin bisa ide buat buka puasa nanti ya. Kita nggak usah bahas lebih lanjut deh. Nanti aja pas buka puasa kita bahas lebih lanjut ya. Pertanyaan yang kedua, diputusin atau mutusin? Mutusin. Mutusin. Ada pengalaman nikah emangnya? Ada pengalaman? Jangan di spill. Karena udah pernah ya gimana ya, ada sesuatu sih sebenarnya di film pulang. Kenapa aku bisa jawab mutusin? Karena aku udah pernah diputusin. Tapi pulang. Jawabannya ada di film pulang. Masuk Kak Ziva. Masuk. Masuk Kak Ziva. Jawabannya ada di film pulang. Yeay. Oke, sekarang yang ketiga, nyanyi atau acting? Ayo. Nyanyi. Nyanyi. Tapi ya kalau ada opportunity baru dari film, kenapa enggak ya Kak dua-duanya? Kenapa kita harus milih kalau bisa dua-duanya? Oke, selanjutnya, pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Ternyata Kak Ziva anak pantai. Kenapa nih kalau lebih suka pantai? Pantai, kenapa? Kenapa kalau lebih suka pantai? Oke, karena aku merasa kalau pantai itu apa ya? Aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa jelasin, tapi aku happy banget kalau di pantai. Aku bisa lihat apa namanya? Apa sih, bukan lihat sih. Sebenarnya aku suka banget sama water sport. Water sport, seru banget water sport. Pada ikut jawab juga nih di kolom komen. Mimin seneng banget deh yang nonton hari ini, semangat banget pada ikut. Pada ikut jawab juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, boleh bener juga ya. Mending yang nonton juga ikut jawab cepat. Betul. Pertanyaan terakhir, staycation atau road trip? Ayo, staycation atau road trip? Road trip, abis itu staycation. Iya, bener juga. Bener juga ya. Besok-besok kalau live bareng Kak Ziva, Mimin cari pertanyaan yang lebih ini aja, lebih nggak bisa di dua-duain gini aja jawabannya. Bener juga. Bener, road trip abis itu staycation. Mimin nggak kepikiran lagi nih waktu nyari pertanyaan. Oke, selesai gamesnya. Makasih Kak Ziva udah ikutan main games, tapi kepo-keponya belum selesai. Mimin mau tanya arti kata pulang buat Kak Ziva. Oke, arti kata pulang itu pasti kembali ke tempat. Pulang itu kembali ke. Jadi ketika kita udah jalan jauh, kita udah menemukan apa mau kita lakuin, tapi selalu ada satu tempat di mana kita kembali. Kembali ke satu tempat, kembali ke tempat asal. Kalau buat Mimin, arti kata pulang adalah ada di film pulang yang udah tayang di Klik Film. Jadi kamu harus masuk Mimin. Masuk Mimin. Masuk terus nih dari tadi nih 3 kali. Keren banget. Kamu harus nonton karena itu arti kata pulang buat Mimin. Oke Kak Ziva, bocorin dikit dong nextnya di project apa sih? Dari tadi Mimin sih sebenarnya udah lihat di kolom komen, ada yang komen Peri cintaku, rilis lagu. Apa sih Kak, ceritain dong. Mimin pura-pura nggak baca. Aku ceritanya pura-pura nggak tahu pertanyaannya. Iya. Masuk Kak Ziva, ini masuk. Jadi kebetulan besok banget nih tanggal 8 April aku akan merilis lagu yang berjudul Peri Cintaku. Jadi
tungguin besok. Gak sampai besok, malah jam 12 malam nanti. Kalian dengerin di semua digital platform. Lagunya udah rilis. Gak, nih, kan ini masih jam 14.35 ya. Masih ada waktu untuk kalian nungguin single terbaru aku dengan cara nonton film ulang di Klik Film. Masuk Kak Ziva. Aduh, belum Masa? ketinggalan nih kalau kayak gini. Kak Ziva jago banget dari tadi ngajakin teman-teman nonton. Tuh, kalian bisa abis nonton film pulang, paling cocok dengerin lagunya Kak Ziva yang akan rilis nanti jam 12. Nah, Iya. sambil tunggu ngabuburit gitu kan, sebelum buka puasa, daripada kalian bosen ngapain, kalian nonton film pulang. Terus besok kalau misalnya apa namanya lagi gabut-gabut juga kan bisa dengerin lagu Beri Cintaku. Dengerinnya bisa seharian karena diputar-putar seharian juga nggak akan bosen, guys. Diputar-putar seharian juga nggak akan bosen, guys. Habis nonton langsung, nanti habis denger lagu nonton lagi, guys. Diulang-ulang, orang nontonnya gratis di Klik Film, jadi diulang-ulang aja terus, guys. Oke. Selanjutnya Kak Ziva, kalau satu kata tadi kan buat pulang, kalau buat film pulang apa nih Kak? Satu kata buat film pulang. Nggak bisa di satu kata. Oh, boleh panjang Kak. boleh. Dua kata deh. Dua boleh. Harus ditonton. Harus ditonton, guys. Masuk Kak Ziva, bener-bener masuk. Dijamin nih abis ini semua ratusan orang nonton film pulang. Karena penasaran apa sih dari tadi. Oke, nggak terasa nih kita udah ngobrol dan ngabuburit bareng Kak Ziva. Seru banget hari ini ngobrolnya bareng Kak Ziva, bareng teman-teman di Line Today juga. Makasih ya Kak, udah meluangkan waktunya untuk ngobrol, untuk live bareng Line Today. Gimana Kak rasanya, kesannya pertama kali live bareng Line Today? Seneng banget, pengen deh kapan-kapan main ke kantor Line Today. Bener ya Kak, kapan-kapan main ya kantor Line Today ya Kak? Baca setia Line Today. Itu masuk banget Kak buat Line Today, makasih ya Kak. Mimin seneng deh kayak gini. Mimin seneng deh Kak Ziva baca Line Today, Mimin Line Today juga nontonin film pulang. Jangan lupa nih buat teman-teman semua, dari tadi udah Kak Ziva mention, udah Mimin mention buat nonton film pulang di Klik Film, udah bisa ditonton dan gratis. Jadi ajak semua keluarga kamu, karena buat keluarga juga masuk banget filmnya, temen kamu juga, doi, gebetan, semua ajak, karena ini bisa juga untuk nemenin kamu ngabuburit bisa, abis sahur juga bisa, siang-siang bisa, malam-malam bisa, pokoknya kamu harus nonton film pulang di Klik Film ya, dan gratis filmnya. Oke, makasih Kak Ziva udah nemenin teman-teman Line Today ngabuburit dan live hari ini. Jangan lupa pantengin terus Line Today karena bakal ada keseruan-keseruan lainnya. Follow juga biar kamu nggak ketinggalan ya guys. Makasih teman-teman juga yang udah nonton. Bye bye.